Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisanta Adi Prakoso dari kelas 3B, nomor absen 26. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas topik saya yang berjudul Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akademik pada Perguruan Tinggi. Di latar belakang ini ada transformasi digital. Siakat kini menjadi tulang punggung operasional kampus, bukan sekedar pilihan. Dan di kenyataan lapangannya masih terdapat kesenjangan antara harapan manajemen dengan pengalaman pengguna, mahasiswa, dan dosen. Nah, Siakat ini hadir sebagai solusi bertindak sebagai tulang punggung pengelolaan kampus. Namun, kenyataannya dana besar yang diinvestasikan dalam teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan manajemen tentang sistem yang efisien dengan pengalaman pengguna di lapangan. Kesenjangan inilah yang memicu perlunya evaluasi mendalam. Di sini terdapat 3 identifikasi masalah utama. Yang pertama, ada gangguan akses, server sering down saat traffic tinggi. Kemungkinan dari pengisian KRS atau mencetak KRS. Nah, masalah klasik ini yaitu server down atau keterbatasan bandwidth ini terjadi terutama pada periode kritis seperti masa pengisian kartu rencana studi atau pencetakan KRS yang menyebabkan keterlambatan dan frustasi pengguna. Kemudian yang kedua ada inkonsistensi data, error pada sinkronisasi nilai, IPK, dan data pembayaran yang membingungkan. Ini berkaitan dengan kualitas informasi. Dan di sini sering terjadi error pada website atau data nilai seperti IPK yang tidak sinkron antara menu KAS dan RAS. Ini sangat membingungkan mahasiswa. Nah, yang ketiga ada minim layanan. Tidak ada fitur helpdesk yang responsif. Nah, kualitas layanan pendukung masih lemah. Seringkali tidak ada fitur helpdesk yang responsif. Akibatnya mahasiswa terpaksa datang langsung ke kampus untuk menyampaikan keluhan yang jelas tidak efisien. Nah, singkatnya, masalah ini harus segera diperbaiki agar Siakat benar-benar mencapai tujuannya, bukan sekedar mengganti proses manual menjadi digital. Nah, saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apakah kualitas sistem informasi dan layanan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna. Dan yang kedua, apakah tingkat penggunaan dan kepuasan berdampak nyata pada efektivitas manfaat bersih sistem. Dan yang terakhir dan yang paling penting, apakah faktor non-teknis seperti kualitas sumber daya manusia, pengelola siakat, dan ketersediaan fasilitas TI juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas siakat secara keseluruhan. Nah, untuk tujuan penelitian, evaluasi kinerja mengevaluasi sejauh mana siakat berjalan efektif menggunakan model pengukuran yang valid, Delon dan McLean. Dan yang kedua ada analisis faktor non-teknis, mengidentifikasi dampak sumber daya manusia dan infrastruktur, serta memberikan rekomendasi strategis perbaikan sistem. Nah, tujuan dari penelitian ini sangat praktis, yaitu pertama untuk mengevaluasi kinerja siakat secara komprehensif menggunakan kerangka teori yang valid. Dan yang kedua, untuk melakukan analisis faktor non-teknis agar dapat mengidentifikasi dampak krusial dari SDM dan infrastruktur. Hasilnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis yang akurat, baik itu untuk perbaikan sistem, pelatihan staf, maupun peningkatan infrastruktur. Di sini ada kerangka teori extended model. Model Delon dan McLean diperluas. Model ini
mengintegrasikan dimensi kesuksesan standar dengan faktor eksternal. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu ada input, ada kualitas sistem, informasi, dan layanan. Kemudian yang kedua ada proses, penggunaan, dan kepuasan pengguna. Dan yang ketiga ada output, manfaat bersih, efektivitas, dan yang keempat ada ekstensi, kualitas sumber daya manusia, dan fasilitas TI. Nah, saya memilih model keberhasilan sistem informasi Delon dan McLean sebagai kerangka utama. Model ini paling komprehensif karena memandang kesuksesan bukan hanya dari aspek teknis, tapi dari dampak akhirnya. Dan model ini bekerja dalam rantai input kualitas sistem sebagai teknis, kualitas informasi sebagai output data, dan kualitas layanan dari dukungan IT. Dan proses ketiga kualitas ini akan mempengaruhi tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna. Dan output yang akhirnya bermuara dan pada manfaat bersih atau efektivitas bagi institusi. Namun, saya melakukan ekstensi model dengan menambahkan variabel kualitas sumber daya siakat dan ketersediaan fasilitas TI. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa faktor non-teknis ini memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja TI di perguruan tinggi. Dan di sini ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertama ada kualitas sistem penggunaan, hipotesis kedua ada kualitas informasi penggunaan, hipotesis ketiga ada kualitas layanan penggunaan, hipotesis keempat ada penggunaan dan kepuasan pengguna, hipotesis kelima ada kepuasan pengguna manfaat bersih, hipotesis keenam ada kualitas SDM, hipotesis ketujuh ada fasilitas TI sebagai efektivitas. Nah, hipotesis pertama sampai hipotesis kelima menguji hubungan dalam rantai model Delon dan McLean standar. Intinya, jika kualitas baik, maka penggunaan dan kepuasan akan meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas. Dan fokus utama kita pada hipotesis 6 dan hipotesis 7 yang menguji secara langsung apakah kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas siakat. Semua hipotesis ini bersifat positif dan signifikan. Metode penelitian ini meliputi 4 poin, ada jenis kuantitatif explanatory, kemudian menggunakan instrumen kuesioner atau survei. Yang ketiga ada analisis statistik deskriptif dan SEM PLS, kemudian menggunakan tools Smart PLS. Metode yang saya gunakan adalah kuantitatif explanatory. Ini berarti saya akan menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner dalam bentuk survei. Untuk analisisnya, saya akan melakukan 2 tahap, statistik deskriptif, dan yang utama adalah SEM-PLS atau Structural Equation Modeling, partial least squares, menggunakan software Smart PLS. Analisis SEM-PLS, metode Structural Equation Model partial least squares dipilih karena mampu menguji model prediktif yang kompleks, tidak memerlukan asumsi normalitas data yang ketat, valid untuk menguji hubungan variabel laten dan indikator. Pemilihan metode SEM-PLS sangat strategis untuk penelitian ini karena beberapa alasan. Model kompleks PLS SEM mampu menguji model yang kompleks dan bersifat prediktif seperti model DNM yang sudah saya perluas, yang melibatkan banyak hubungan antar variabel. Fleksibilitas data.
Metode ini tidak memerlukan asumsi normalitas data yang ketat yang sering menjadi tantangan dalam data survei. Kemudian yang ketiga ada pengujian hubungan. SAMPLS sangat valid untuk menguji hubungan antara variabel laten dan indikator, sehingga sangat cocok untuk menguji validitas instrumen atau outer model dan signifikansi hubungan atau inner model secara simultan. Dengan metode ini, saya dapat menghasilkan faktor-faktor penentu efektivitas si akad. Nah, manfaat dari penelitian ini, institusi dasar pengambilan keputusan strategis untuk investasi TI dan pelatihan SDM. Yang kedua ada pengguna, peningkatan kualitas layanan yang berdampak pada efisiensi akademik. Yang ketiga ada akademis, memperkaya literatur evaluasi sistem informasi dengan model ekstensi. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi beberapa pihak, bagi institusi, memberikan bukti kuat dan dasar strategis untuk pengambilan keputusan. Tidak hanya tentang upgrade server, tetapi juga investasi pada pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur TI. Kemudian yang kedua ada bagi pengguna, menghasilkan perbaikan sistem yang meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi proses akademik sehari-hari. Dan yang ketiga ada bagi akademis. Penelitian ini akan memperkaya literatur di bidang evaluasi sistem informasi dengan kerangka model yang diperluas, khususnya di konteks perguruan tinggi ini. Sekian presentasi topik saya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akademik di Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Bisa dilanjutkan dengan teman-teman bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.